Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikam Mas. Nah, channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau kita namakan judulnya yakni HKB. Apa itu HKB? Hah, kok bisa? Nah, kasus ini membahas terkait dengan ya yang membuat kita nih bereaksi akan kejadian tersebut, kok bisa terjadi gitu ya. Nah, yang kalau di zaman sekarang itu disebutnya di luar nalar atau di luar nurul gitu ya. Oke, nah, cerita apa yang akan kita angkat untuk teman-teman yang masih atau yang baru banget berkunjung ke channel aku? Perkenalkan, aku Hikam gitu ya. Nah, di sini aku masih berkembang untuk memajukan channel ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga komen ya. Ataupun teman-teman mau banget untuk dibahas tentang kasus kriminal atau kasus yang bikin geleng-geleng kepala, boleh banget tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, langsung aja ke ceritanya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia terkait dengan kasus pemerkosaan atau ruda paksa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang status ini merupakan di bawah umur gitu ya, atau masih sekolah SMP dan juga SMA kayak gitu. Nah, kok bisa gitu ya itu terjadi pada seorang anak di bawah umur gitu ya. Nah, langsung aja kita bahas kasusnya. Namun sebelum itu di sini kita pengen tahu siapa sih orang ini gitu ya, atau si korban ini. Nah, korban kita kasih nama itu Teh Kaila gitu ya. Nah, Teh Kaila ini seorang adik ya, seorang kakak, mohon maaf, seorang kakak yang memiliki adik bernama Teh Denia kayak gitu. Nah, Teh Denia ini menjadi seorang adiknya, lalu Teh Kaila menjadi seorang kakaknya. Nah, si kakak ini sekitar berusia 16 tahun saat itu. Nah, dan si adik berusia sekitar 15 tahun. Nah, kejadian ini ya diawali pada pertengahan tahun 2023. Kalau pertengahan sekitar bulan Juni, Juli, Agustus lah ya. Sekitar bulan itu. Nah, itu terjadi tahun 2023 sampai dengan 2024 pada bulan September, Oktober yang kemarin gitu ya, bulan lalu gitu. Nah, kok bisa gitu ya terjadi? Nah, kok bisa gitu ya terjadi pada seorang anak perempuan yang dimana juga di bawah umur? Kemanakah pengawasan orang tuanya? Nah, setelah aku lihat dan cari tahu, ternyata seorang anak ini memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia gitu ya, yang sudah meninggal dunia. Seorang ayahnya dan juga seorang ibunya ini merupakan mengalami gangguan keterbelakangan mental gitu. Jadi ya dengan kondisi yang seperti itu ya tentunya berat gitu ya bagi seorang korban yang juga tidak ada seorang sosok pelindung bagi dirinya gitu ya, yang dimana ya keluarganya ya udah seperti itu keadaannya gitu ya. Nah, kemanakah saudaranya gitu ya? Nah, nanti kita bahas berikut ini gitu ya. Nah, jadi diawali dengan seorang adiknya dulu ya, Teh Denia gitu ya. Teh Denia ini ya memiliki suatu hubungan dengan salah satu seorang pria yang juga berkenalan di sosial media gitu ya. Berkenalan yang juga teman dari ya mainnya atau sekolahnya gitu ya, teman main atau sekolahnya ya, lalu memiliki
ya teman biasa, terus juga ada memiliki ketertarikan antara satu dengan lain gitu. Akhirnya mereka lah memiliki hubungan atau pacaran gitu ya. Nah ya namanya hubungan atau pacaran lama kelamaan itu akan mengarah, ya ini tergantung dari seseorang tersebut gitu ya, mindsetnya tuh dibawa kemana. Nah mungkin karena memang pasangannya Teh Dina ini, ya kita sebut namanya ini Kang Roy lah ya, kita sebut namanya Kang Roy. Nah si Kang Roy ini entah memiliki pemikiran yang udah terlalu jauh, makanya ya terjadi hal yang seperti itu gitu ya. Seperti itu apa kamu gitu ya. Nah jadi ketika Teddy ini udah pacaran nih ya dengan si Kang Roy. Teddy ini udah pacaran dengan Kang Roy, terus juga ya seperti biasa lah ya, hemat bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng dan lain sebagainya bareng gitu ya. Nah pada suatu kejadian, ya namanya gabut mungkin ya, dengan memiliki seorang pacar atau dan memiliki seorang pasangan, ya makan gitu ya, diajak pergi entah ke ya warteg atau entah ke KFC atau ke MCD gitu ya, kita nggak ada yang tahu gitu ya, makan. Nah namun pada saat ngajak makan, pada saat Tedinia ini pulang dari sekolah atau pulang dari yang lagi pergi gitu ya, nah diajaklah si Tedinia ini sama si Kang Roy ini pergi kucut naik motor. Nah tapi ya pada saat lagi jemput dan juga ingin pergi ke tujuannya, ternyata uang dari Kang Roy ini ketinggalan di rumah gitu ya. Nah ketinggalan di rumah, ya udah kira pulang dulu lah ya untuk ngambil uang. Nah pada saat ngambil uang, ternyata dipaksa gitu sama si Kang Roy ini untuk masuk nggak, untuk ya main gitu ya, entah ya main untuk duduk dulu nonton TV dulu. Nah baru setelah itu terjadi apa, mungkin teman-teman tahu ya, yakni terjadi hal yang betul banget, hal yang seperti itu terjadi pada kedua orang tersebut, melakukan hubungan badan tanpa melakukan ya pengaman gitu ya. Ya sebenarnya menggunakan pengaman atau enggak pengaman itu salah satu hal yang salah, karena keduanya ini merupakan bukan pasangan suami istri gitu ya posisinya, tapi ya sebagai pacar gitu ya. Nah ya udah mereka berhubungan badan. Nah dengan si Kang Roy ini yang berusianya sekitar 19 tahunan, ya udah terjadi hal seperti itu. Ya udah akhirnya ya selesai melakukan hal tersebut, terus makan, terus ya udah diantar pulang kembali si Tedinnya ini gitu ya. Nah lalu teman-teman, nah fun fact ya teman-teman, ternyata Teh Denia dan juga kakaknya ini Teh Kaila itu dilakukan pemerkosaan oleh 13 orang yang juga merupakan ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin teman atau gengnya, itu masih dicari tahu dulu ya di salah satu podcast yang juga cukup terkenal, yakni Denny Sumargo dan juga yakni ada Uya Kuya gitu ya, itu dibahas di sana. Namun sebenarnya ini merupakan link atau enggak, kompon atau enggak, itu masih dicari tahu. Ada kemungkinan itu ya merupakan satu teman atau satu geng, ada satu dengan yang lainnya gitu ya, si Kang Roy dengan teman-teman lainnya gitu ya. Nah udahlah gitu, terjadi hal seperti itu. Lalu terjadilah pada seorang kakaknya gitu ya, kita beralih nih dari Teh Denia, kita beralih si kakaknya bernama Teh Kaila. Nah Teh Kaila ini ya layaknya kita sebagai seorang kakak dan adik, mungkin karena kurang komunikasi juga ya teman-teman, kurang komunikasi, kurang ngobrol gitu ya, ternyata si Teh Kaila ini juga memiliki hubungan yang sama dengan si siapa ya, betul banget, yakni Teh
teh lagi, yakni Kang Roy gitu ya, memiliki hubungan yang sama dengan pacar dari Teh Denia. Wow, sangat di luar nalar sekali gitu ya. Nah, ya mungkin emang nggak tahu juga gitu ya, ternyata memiliki hubungan dan juga dijemput ya sama ya, sama modusnya, yakni diajak makan terus makanan seperti itu di rumahnya. Ya terjadilah yang seperti itu terjadi gitu ya teman-teman, dipaksa, diseret lah, diapain lah, itu dilakukan oleh si Kang Roy ini kepada kakak beradik tapi berbeda waktu gitu ya. Nah, lalu yang bikin kita ini bikin geleng-geleng kepala apa teman-teman, ternyata dari seorang adiknya ini ternyata sampai apa ya, sampai hamil gitu ya. Dan saat ini juga di dalam podcast tersebut yang dimana terdapat di podcast ini Sumargo itu, yaitu sampai melahirkan dan ada anaknya keluar gitu ya. Ya buat apa gitu ya, untuk menggugurkan dari seorang bayi yang tidak memiliki salahnya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, dilahirkan aja ya, dirawatlah sama si Tedina ini. Nah tapi kita belum sampai situ ya teman-teman, nanti kita bahas ya si anak tersebut gitu. Nah lalu ya tadi kan kita bilang ada 13 orang gitu ya. Tadi aku bilang ada 13 orang. 13 orang ini ya ternyata sampai ke beberapa orang, dimulai dari Kang Roy, terus juga dikenalin lah. Nah dikenalin lalu ya diapain teman-teman, yakni dijual teh Denianya ini gitu ya, dijual dengan harga berapa, 300.000 rupiah. Untuk apa? Ternyata, aduh ini rambut ya, ternyata untuk melakukan ya seperti itu. Ya bener, yakni melakukan hubungan seksual atau hubungan badan dengan si Tedine ini ya seperti biasa, dipaksa, terus juga dengan modus hal yang serupa, diajak makan, diajak pergi, diajak main. Ya padahal ya Tedenia ini ya lagi nggak mau melakukan hal seperti itu, lagi mau main lah. Terus juga ya udah terjadi hal yang seperti itu terjadi gitu ya. Dan ternyata dari salah satu pelaku yang melakukannya ini, kita sebut namanya ini Kang Ardi gitu ya. Ternyata Kang Ardi ini melakukan pada Tedenia ini atau cowok lain atau pria lain ini, yakni dengan divideokan. Nah kenapa itu bisa terjadi ya, karena yaitu ketika dia berontak, ketika dia ini ya berontak, terus ketika dia ini gak mau untuk melakukan hal seperti itu, melakukan hubungan badan, ya apa, tentunya diancam gitu ya. Diancam oleh siapa ya, si Kang Ardi ya, dengan pelaku-pelaku yang lain yang melakukan sampai dengan 13 kali itu makanya kayak takut banget. Bahkan di dalam podcast tersebut kelihatan banget bahwa si anak nih yang masih berusia 15 dan juga 16 tahun pada saat itu, tahun 2023, merasa takut karena ya masih terbayang-bayangkan gimana orang tersebut memaksanya, diseretnya, diancamnya, bahkan sampai dengan mau diviralkan video yang melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Nah makanya anak ini sangat butuh banget gitu ya, butuh banget untuk perlindungan hukum gitu, untuk melakukan bukan hanya perlindungan hukum tapi juga psikisnya, mentalnya juga, fisiknya juga. Nah itu sangat butuh sekarang ini, baru nanti kasusnya ini ya dilakukan, diangkat kembali, dan juga untuk bisa seadil-adilnya. Makanya dengan datangnya podcast dari Uyakuya lalu Denny Sumargo, yaitu tujuannya untuk menghukum pelaku dan menangkapnya sebanyak 13 orang tersebut gitu ya. Nah ketika udah ini ya, karena ya alurnya seperti itu sama aja modusnya tuh ya dibujuk,
lalu diancam dan lain sebagainya, sama sampai dengan 13 orang ini gitu ya. Nah, bahkan yang bikin kita itu bisa terjadi yakni ternyata dari si Kak Kaila ini pada saat itu ya, misalkan dia lagi, bukan misalkan, lagi pergi gitu ya, lagi pergi dengan si ya salah satu pelaku, kita sebut namanya itu Kang Marjo gitu ya, si Kang Marjo, kita ya nggak apa-apa lah ya, sebut apapun nama asalkan tidak menyebutkan si orang pelaku tersebut. Nah, si Kang Marjo ini ya pergi gitu ya sama si Teh Kaila. Ternyata pada saat lagi itu hujan sangat deras banget gitu ya. Pada saat itu ya tentunya pada saat lagi hujan ya neduh lah ya, neduh di salah satu warung. Ya mungkin karena memang ada kesempatan di dalam situasi yang sangat sempit. Ya tahu apa yang terjadi? Ya betul banget, melakukan hal seperti itu terjadi, bahkan sampai dengan dipergoki oleh seorang warga yang ada di tempat tersebut gitu. Sampai dengan mohon maaf ya, ditelanjangkan dari kedua orang ini, bahkan sampai dengan ya ya seperti itu, dikasih tahu, dinasihatin ya kenapa kali ini. Ya sebenarnya kalau mungkin kayaknya iya sih, persepsi dari seorang warga tersebut, kedua orang ini Teh Kaila dan juga Kang Marjo ini ya melakukan ini memang karena memang lagi ingin melakukan tersebut di warung tersebut atau di dekat dengan semak-semak. Tapi ternyata sebenarnya Teh Kaila ini juga dipaksa, diruda paksa sama si Kang Marjo gitu ya, diruda paksa, dan untuk melakukan itu kayak diancam untuk takutnya nanti diviralkan videonya, karena ini tuh terjadi pada saat di desa gitu ya, di desa ya Banyu Urip gitu ya, di Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah gitu. Di masih desa yang masih mikiran ketika melakukan tersebut, videonya viral dan sampai dengan kepada temannya, bahkan keluarganya, tetangganya, saudaranya dan sebagainya. Makanya mereka tuh sampai takut yang tadi aku bilang, karena mereka tuh ya takut diancam, takut diviralkan videonya, bahkan ya seperti itu gitu ya, kayak gitu. Jadi ya seperti itulah. Nah pas saat itu yang ya Teh Kaila, Teh Dinia ini gitu ya, Teh Dinia itu merasakan kayak kenapa nih kok kayak mual banget gitu ya, entah mungkin kayak mualnya tuh kayak berasa beda kayak mual-mual biasanya gitu ya. Ya kalau mual biasa kan kayak ya udah, kita ya udah mual tuh hanya sekedar kayak hanya sehari atau 2 hari, tapi ini kok mualnya tuh kayak berlangsung tuh beda gitu ternyata. Ya sampai ya ya hamil gitu ya dari Teh Denia ini gitu ya, dihamil, dan bahkan itu ya dikasih tahu gitu ya sama bulenya. Bule itu ya mohon maaf ya kalau teman-teman, kalau aku salah, kalau nggak salah gitu ya, koreksi kalau aku salah, itu kayaknya kakak dari ibu atau ayahnya si Teh Denia ini gitu ya. Dilaporin lah, makanya dikasih tahu kok ini gini, dikasih tahu lah sama si salah satu perangkat desa yang ada di sana gitu. Tahu sama perangkat desa, ya udah kira dicari tahu siapa ayah yang melakukan hal ini kepada si Tedenia ini gitu ya. Nah ketika itu ya mau nggak mau, dan juga ya karena memiliki hubungan seorang tadi ya pacar dengan si Kang, aduh lupa nih sama siapa ya, si Kang Roy ya, nggak salah Kang Roy, ya benar Kang Roy. Lalu si Tedenia ini dinikah sirikan oleh si perangkat desa dan juga bulenya gitu ya, dengan bulenya, untuk dimana tuh bisa ya udah, intinya ada tanggung jawab dari seorang pria ini. Dan juga sebenarnya kalau dilihat itu yang bikin geram adalah ternyata dari si ya para netizen ini
itu marah kepada perangkat desa sana karena ya kok kenapa harusnya kan di proses secara hukum gitu ya, tapi ternyata kok malah dinikah sirikan. Sebenarnya nggak apa-apa gitu ya dinikah sirikan, tapi kan ya ternyata pada saat itu ketika dinikah sirikan itu ada surat damai, makanya itu ya tidak berlanjut kembali kasus tersebut gitu ya. Gitu, surat damai yang dimana udah ditandatangankan oleh salah satu keluarga dari Teh Denia dan juga si Teh Kaila ini gitu ya. Mungkin entah itu ya saudara dari ibu atau kakaknya tanda tangan seperti itu untuk surat damai, pada sebenarnya si bule dan juga si kedua kakak adik ini itu nggak tahu sama sekali kalau ada surat damai dan juga ditandatangankan oleh kedua orang ini gitu ya, oleh si ya keluarga ini gitu ya. Taunya dari mana? Ya taunya ketika itu dikasih tahu nih ada surat damai gitu ya, untuk ya tutup kasus ini biar nama desa ini tidak tercemarkan oleh hal-hal buruk karena terjadi hal yang seperti itu. Mungkin karena itu ya, mungkin karena di desa tuh masih pemikiran yang seperti itu gitu ya. Ya ini ya aku bukan mendiskriminasi akan desa semua desa ya, tapi hanya desa tertentu yang orangnya itu berpikiran yang seperti itu gitu ya, kayak gitu. Nah makanya ya bikin geram itu ya seperti itu, kenapa kasus ini tuh gak diangkat lagi, dan kenapa kasus ini tuh malah ya stop, gak dilanjutkan kembali gitu ya pada sekitar bulan Januari ya, sekitar tahun 2024an lah ya, di awal sampai dengan pertengahan gitu ya. Makanya di mandat gitu aja. Makanya ini ketika datang ke podcast yaitu untuk mendapatkan peradilan kembali dan untuk diserahkan kepada si pihak polisi, kepada si awalnya tuh di Kapolsek gitu ya, di salah satu di daerah Purworejo, lalu diangkatlah kasus ini dan juga agar bisa ya apa namanya teh ya biar diselidiki gitu ya, buat diselidiki yang dimana masuk ke Polda yang ada di daerah Jawa Tengah gitu ya, masuklah ke situ dan akhirnya alhamdulillah ya saat ini juga masih berjalan gitu ya kasusnya ya. Semoga aja ya bisa ya mendapatkan keadilan dan juga mendapatkan hukuman, dan ke-13 orang ini yang melakukan kepada si Teh Kaila dan juga Teh Denia ini, kakak beradik ini, ya dihukum seberat-beratnya oleh ke-13 orang ini, atau bahkan ya salah satu atau sebagiannya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat itu dari harapan dari kedua orang kakak beradik ini adalah semua dihukum oleh ya hukuman yang seberat-beratnya gitu ya. Ya karena udah melakukan itu hal tersebut berkali-kali gitu ya, bahkan sampai ada yang selama seminggu tuh sekitar kurang dari seminggu deh kalau nggak salah, itu berkali-kali dilakukan gitu ya oleh ya si salah satu pelaku yang melakukan hal ini ya karena hasratnya tersebut gitu ya. Nah karena melakukan hal tersebut kepada kedua kakak beradik ini, menurut yang sudah aku baca di salah satu media sosial gitu ya, nah pelaku ini diancam dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara kayak gitu ya. Nah makanya nih teman-teman ya, kita masuk ke ini ya, hikmah dan juga ahanya yang kita dapatkan gitu ya. Nah dimana kita bisa melihat dan menjaga seorang ya sanak saudara, teman, bahkan orang terdekat kita gitu ya. Hal apa nih yang bikin kita tuh kok aneh ya, dia tuh selalu pergi terus sama si orang pria, kok dia tuh selalu pergi sama seorang yang tidak dikenali identitasnya. Nah udah, itu udah pasti gitu ya. Maksudnya ya bukan artinya kita untuk suzon kepada orang,
Tapi kalau dilihat itu berkali-kali dilakukan dan juga berkali-kali yang dalam seminggu misalkan 2 kali 3 kali bahkan lebih, ya itu udah pasti dicurigai teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya sekali 2 kali, ya is okay, masih tahap aman gitu. Tapi kalau misalkan udah yang keseringan, ya itu udah harus dicurigai. Kenapa itu bisa terjadi gitu ya, kenapa itu ya ada hal yang itu ditutup-tutupin dari kedua orang tersebut gitu ya. Bahkan mungkin dari seorang Tedinya ini juga takut gitu ya, takut diancam sama si orang pelaku tersebut gitu. Nah, makanya teman-teman, yuk kita jaga, kita lindungi, kita lihat lagi, kita peduli lagi dengan sekitar, kita peduli lagi dengan orang-orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang yang kita kenal. Semoga selalu terjaga dengan aman, dengan nyaman, agar tidak terjadi kasus yang hal yang serupa gitu ya. Karena ini apa aku baca pun itu kayak kok bisa gitu ya, ini kakak beradik gitu ya, kakak beradik tapi kok di luar nalar sekali ini itu terjadi gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga setelah ini dari Teh Denia dan juga Teh Kaila ya saling menjaga antara satu dengan lain, dan juga seorang pelaku dari Kang Roy dan juga Kang Marjo, itu juga dari akang-akang yang lain gitu ya, atau dalam bahasa Jawa karena ini kan di daerah Jawa Tengah gitu ya, Purworejo gitu ya, pasti Jowo gitu ya, mas-mas gitu ya. Nah, semoga mas-mas di sini teh mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat dan ditangkap dari seluruh pelaku 13 orang ini yang melakukan hal pemerkosaan atau ruda paksa kepada seorang perempuan di bawah umur gitu ya. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmah, banyak makna yang telah aku sampaikan. Terima kasih teman-teman, semoga mendapatkan banyak pelajaran. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.